Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Bayu Prasetyo dari kelompok 1 dan teman saya. Dan saya kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai statistika dengan 7 topik, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami perlu tidaknya suatu penarikan sampel. 2. Memahami pengertian dan konsep distribusi sampling. 3. Mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip teorema limit pusat pada distribusi sampling. 4. Mahasiswa mampu mengonstruksi distribusi total sampel dan distribusi rataan sampel dari data yang ada. 5. Mahasiswa memahami pengertian konsep penaksiran parameter dan dapat melakukan penarikan kesimpulan melalui penaksiran parameter. 6. Mahasiswa dapat memahami penaksiran titik point estimation untuk rataan, variasi, dan proporsi. 7. Mahasiswa dapat memahami penaksiran selang atau interval estimation untuk rataan, variansi, dan proporsi. Materi yang pertama yaitu adalah penarikan sampel. Penarikan sampel adalah distribusi dari besar-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti atau bahan penelitian. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu random sample dan non-random sample. Random sample terdiri dari 5 sifat. Yang pertama itu adalah simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Yang kedua itu adalah stratified random sampling atau pengambilan sampel acak stratifikasi. Yang ketiga itu adalah multi-state random sampling atau pengambilan sampel acak secara bertahap. Yang kelima adalah systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Yang kelima itu adalah cluster random sampling atau pengambilan sampel acak kelompok. Non-random sampel terdiri dari 3 sifat, yaitu accidental sampling atau pengambilan sampel seadanya, quota sampling atau pengambilan sampel berjatah. Yang ketiga itu adalah purposive sampling, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Teknik melaksanakan penarikan sampel mempunyai rumus, yaitu N kecil ukuran sampel dan N besar sama dengan ukuran populasi, dan NE sama dengan toleransi ketidaktelitian atau persen. Contoh soal parameter sampel yaitu misalkan diketahui jumlah populasi penelitian adalah 1.200 orang, sementara ketidaktelitian yang dikehendaki adalah 5%. Dengan demikian, jumlah atau ukuran sampel yang diperoleh untuk diteliti seperti 300 orang. Dengan menggunakan rumus solving diperoleh N sama dengan 1.200 per 1 tambah 1.200 dalam kurung 0,0025 sama dengan 300. Materi yang kedua yaitu distribusi sampling. Distribusi dari main-main yang diambil secara berulang kali dari suatu populasi. Bila pada suatu populasi tak terhingga, dilakukan pengembalian sampel secara acak berulang-ulang, hingga semua sampel yang memungkinkan dapat ditarik dari populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi terbatas dan sebelum dilakukan pengembalian sampel berikutnya, sampel unik tersebut dikembalikan ke dalam populasi. Jenis dari distribusi sampling terdapat 3, yaitu distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, dan distribusi sampling yang lainnya. Konsep dari distribusi sampling yang pertama itu adalah jumlah sampel acak yang dapat ditarik dari suatu populasi adalah sangat banyak. Yang kedua yaitu nilai setiap statistik sampel biasanya akan bervariasi atau beragam antar sampel. Yang ketiga, suatu statistik dapat dianggap sebagai perubahan acak yang besarnya sangat tergantung dari sampel yang diambil. Keempat, static sampel adalah perubahan acak karena itu ia mempunyai distribusi yang disebut sebagai distribusi peluang static sampel. Contoh soal sampling secara rata-rata. Distribusi sampling rata-rata. Contoh, buatlah distribusi sampling rata-rata sampel dengan sampel berukuran N kecil sama dengan 2
diambil acak dari suatu populasi berukuran N besar sama dengan 4, yaitu 3, 4, 6, 7. Rata-rata dan deviasi standar populasi yaitu U sama dengan delta X per N besar sama dengan 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 per 4 sama dengan 5. Sigma akar delta dalam kurung X kurang U pangkat 2 per N besar sama dengan 2,5. Dengan sampling tanpa pemulihan, maka sebanyak kemungkinan sampel yang terjadi adalah sebanyak C faktorial 4, C faktorial 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4 kurang 2 faktorial sama dengan 6. Materi yang ketiga yaitu central limit theorem atau prinsip teorema limit pusat. Teorema penting terkait distribusi sampling yang dikenal sebagai teorema limit pusat atau central limit theorem. Teorema ini menyatakan bahwa bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel selalu cenderung mendekati distribusi normal. Prinsip statistik bahwa jumlah nilai independen dari distribusi apapun akan mendekati distribusi normal seperti jumlah nilai dalam distribusi meningkat. Dengan kata lain, ukuran sampel lebih besar, semakin dekat distribusi sampling mendekati distribusi normal. Cara berjalannya teorema limit pusat yaitu jika sampel acak berukuran NN ditarik dari populasi dengan rata-rata dan variasi, maka rata-rata akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan variasi, jadi distribusi fungsi akan mendekati atau mengaproksimasi normal standar. Aproksimasi akan semakin tepat seiring dengan meningkatnya ukuran sampel. Contoh soal central limit theorem, yaitu sebuah lembaga amil zakat menyalurkan dana zakat kepada 8 asnaf setiap bulan dalam jutaan rupiah dengan min 200 dan standar deviasi 15. Berapakah probabilitas lembaga amil zakat tersebut menyalurkan dana tidak lebih dari 204 selama 36 bulan, yaitu 204 sampai 200 dibagi 15 akar 36 sama dengan 1,6, lalu dihitung kembali 0,5 tambah 0,4452 sama dengan 0,952. Jadi hasil akhir dari contoh soal tersebut adalah 0,9452. Materi yang keempat yaitu konstruksi terhadap distribusi total sampel dan distribusi rataan sampel. Konstruksi distribusi total sampel. Pertama, distribusi asli untuk populasi adalah normal. Kedua, distribusi asli populasi tidak normal. Kadang-kadang distribusi tidak diketahui. Jika distribusi populasi normal, maka sampel juga akan memiliki distribusi normal. Jika distribusi populasi tidak normal atau tidak diketahui, maka kita harus mendekati dan mengukur sampel dengan teorema limit pusat. Teorema limit pusat menyatakan bahwa apapun distribusi populasinya, distribusi sampling mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar. Sederhananya, teorema limit pusat tidak peduli berapa distribusi populasi selama sampelnya cukup besar. Menggunakan sampel sebanyak mungkin akan membuat hasilnya lebih baik karena distribusi sampel akan mendekati normal. Konstruksi distribusi rataan sampel. Dalam perhitungan mean, median, dan modus adalah salah satu jenis statistik deskriptif yang sering digunakan dalam berbagai analisis data. Mean, median, dan modus seringkali digunakan dalam menentukan ukuran pemusatan data. Ketiga nilai ini dapat mempresentasikan posisi pusat dari kumpulan data yang kita miliki. Ketiga jenis ini bisa digunakan untuk menghitung bagian rata sampel. Saya akan mengambil sebuah contoh soal menghitung rata-rata. Berikut data produksi sebuah pabrik tahun 2018. Yang pertama itu ada bulan dan jumlah produksinya. Pada bulan Januari terdapat 300, bulan Februari terdapat 350, bulan Maret terdapat 250, bulan April terdapat 390, bulan Mei terdapat 500, bulan Juni terdapat 600, bulan Juli terdapat 450, bulan Agustus terdapat 440,
bulan September terdapat 560, bulan Oktober terdapat 460, bulan November terdapat 400, dan bulan Desember 320. Kalau dihitung totalnya menjadi 5.020. Jadi yaitu 5.020 dibagi 12 sama dengan 418,33. Selanjutnya adalah materi 5, yaitu konsep parameter. Parameter pada statistika digunakan untuk menyimpulkan populasi. Dengan kata lain, kelakuan populasi dipelajari berdasarkan data yang diambil, baik secara sampling maupun sensus. Cara pengambilan kesimpulan tentang parameter sehubungan dengan cara-cara menaksir harga parameter. Harga parameter yang sebenarnya tetapi tidak diketahui nilainya tersebut akan ditaksir berdasarkan statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Cara mengambil kesimpulan pada parameter yaitu, misalkan akan ditaksir rata-rata tinggi mahasiswa jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang, maka diambil sebuah sampel acak, kemudian data di sampel dikumpulkan lalu dihitung rata-ratanya. Misalkan diperoleh X sama dengan 160 cm. Jika 160 cm ini digunakan untuk menaksir rata-rata tinggi mahasiswa jurusan Matematika, maka 160 adalah titik taksiran untuk rata-rata tinggi mahasiswa Matematika Universitas Negeri Semarang. Contoh soal dari konsep parameter. Ada 4 kantong sedang diambil secara acak dari suatu penyalur beras, di mana masing-masing beratnya 5,4 kg, 5,3 kg, 4,7 kg, 4,6 kg. Berapakah 90% selang kepercayaan untuk rataan berat kantong beras di penyalur tersebut jika dianggap kantong-kantong beras tersebut selebarnya mendekati normal? Maka dijawab, banyaknya sampel atau N sama dengan 4, rataan sampel sama dengan 5, simpangan baku 0,41, dihitung 90% selang kepercayaan, yaitu 100% dikurang A sama dengan 90%. A di sini 10%, setengah dari A sama dengan 5%. Hasilnya adalah 2,353. Jika ditanya 100% selang kepercayaan untuk Q adalah 0,482 ditambah 65, hasilnya adalah 5,48. Jadi 90% selang kepercayaan untuk rataan berat kantong tersebut di penyalur adalah 5,48. Materi yang selanjutnya itu adalah penaksiran titik untuk rataan variansi dan proporsi. Estimasi titik ini merupakan nilai tunggal dari statistik sampel tertentu yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi. Ada 3 kriteria ketepatan estimasi titik, yaitu tidak bias, artinya apabila nilai statistik atau estimator sama dengan atau sangat mendekati nilai parameter. Yang kedua ada efisiensi, apabila penduga memiliki varians yang kecil. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu jika suatu ukuran sampel besar maka penduga mendekati parameter sampel besar, sehingga cenderung menghasilkan dugaan titik yang baik. Penghitungan estimasi titik sama dengan penghitungan analisis deskriptif, menghitung mean, variansi, dan proporsi. Contoh soal dari penaksiran titik untuk rataan variansi dan proporsi. Contoh, substitusikan nilai yang telah didapat dari angka tersebut. Di sini ada angka S sama dengan 0,2 kg, N sama dengan 9, dan Y sama dengan 90%. 90% di 100% kan jadi 0,95. Sehingga rumus boleh dipergunakan langkah 1, yaitu 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,05. Yang kedua ada 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Langkah yang kedua ada V sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8. Diperoleh hasil dari 8 sama dengan 0,306. Dari sini diperoleh selang kepercayaan 3,55 kg atau lebih kecil dari 3,85 kg. Jadi kita 90% yakin bahwa rata-rata berat bayi yang baru lahir di daerah itu berada di kisaran antara 3,5 kg. Materi yang ketujuh ada interval estimation. Estimasi interval lebih dikenal dengan interval konfidensi ini merupakan pengembangan diri dari estimasi titik, di mana nilai tafsiran parameternya tidak terfokus pada satu titik nilai tetapi berdasarkan pada range tertentu, sehingga estimasinya memiliki nilai tertinggi max dan nilai terendah min. Nilai yang sering muncul ini nilai yang didasarkan probabilitas tertentu, misalnya data yang dipilih 90%, 95%, atau 99%. Estimasi interval ini merupakan nilai interval dari statistik sampel yang berisi kemungkinan terjadinya nilai parameter, populasi, dan besar. Estimasi interval dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu besarnya sampel, tingkat keyakinan atau keyakinan dipilih, dan variabilitas populasi yang diukur dengan standar deviasi. Berdasarkan ketiga faktor ini, maka dapat ditentukan distribusi data yang digunakan dalam estimasi interval.
1. Ada estimasi interval Mean. Yang kedua ada estimasi interval selisih 2 Mean. Yang ketiga ada estimasi rata-rata. Yang keempat ada estimasi proporsi. Contoh soal dari estimasi interval. Sebuah perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang diperlukan oleh sebuah mesin yang digunakan untuk memproduksi satu jenis kain. Diambil secara acak 36 piece kain. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi satu piece kain adalah 15 menit. Jika diasumsikan standar deviasi populasi 3 menit, tentukan estimasi interval rata-rata dengan tingkat confidence atau tingkat kepercayaan sebesar 90%. Dijawab, X sama dengan 15 menit, N sama dengan 36, simpangan baku sama dengan 3. Nilai standar deviasi sama dengan 3 dibanding akar 36 sama dengan 3/6, hasilnya sama dengan 0,5. Jika tingkat kepercayaan ditanya 90%, dari tabel distribusi normal maka diperoleh 1,96. Dari 1,96 dikurang 15 dikali 0,5 ditambah 15 tambah 1 dikali 96 dikali 0,5, maka memperoleh hasil 14,02 dan ditambah 0,98 menjadi 15,98. Maka hasil akhirnya adalah 15,98 dari tingkat kepercayaan 90%.